Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat atau membahas tentang bagaimana sih cara membuat kuis di Google Classroom. Oke, langsung saja. Pertama kita buka Google Classroom-nya, kemudian tentukan kelasnya yang akan dibuat kuis. Selanjutnya seperti biasa kita pilih classwork, kemudian kita pilih grade, kita pilih quiz assignment. Nah, oke, lanjut. Kita di sini akan membuat pretest IP address. Selanjutnya, karena tadi kita sudah memilih quiz assignment, secara otomatis kita sudah membuat Google Form berupa quiz. Tinggal diklik di blank kuisnya ini ya. Kemudian secara otomatis akan menuju tab baru yang memperlihatkan blank quiz atau kuis yang masih kosong. Pertama kita buat judulnya. Kalau mau membuat ulangan harian tinggal ditulis saja ulangan harian. Karena di sini saya mau membuat pretest IP address, jadi saya buat judulnya IP address. Kemudian di bawahnya ada form description. Kalian bisa menambahkan deskripsi apa yang akan kalian tambahkan. Mungkin bisa ditambahkan, silahkan kerjakan dengan jujur. Bawahnya ini adalah space atau ruang untuk membuat soal. Langsung saja di sini adalah judulnya. Kita coba buat proses jaringan dengan membagi Nah, di sini saya memilih multiple choice atau pilihan ganda. Kemudian isikan pilihannya. Yang pertama adalah subnetting. Kemudian jika multiple choice-nya atau pilihan gandanya lebih dari satu, tinggal ditambahkan subnetting, routing. Oke, cukup 2 saja. Bisa lebih dari 2. Oke, di sini pilih dulu answer key. Nah, contohnya di sini adalah poin untuk soal ini. Jadi setiap soal itu bisa lebih, poinnya bisa berbeda-beda atau mau disamakan saja. Contoh, saya di sini mau membuat 2 soal. Jika poinnya mau 100, berarti di sini saya buat 50. Kemudian klik mana jawaban yang sesuai atau yang benar. Kemudian pilih klik down. Nah, kemudian di sini ada required. Required itu berguna untuk jika diklik atau diaktifkan, berarti siswa wajib mengisinya. Jika siswa tidak mengisi, maka siswa tidak bisa lanjut ke tugas berikutnya. Oke, sebelumnya di sini saya mau meminta siswa, jadi untuk memasukkan
identitasnya dulu. Jadi di klik add section. Nah, di sini add section berarti di sini dulu kita tambahkan bagian. Di sini sama pretest IP address soalnya dulu, atasnya pretest mengisi identitas untuk pretest IP address. Nah, jadi di sini saya mau meminta siswa untuk mengisikan identitas dahulu sebelum mengikuti tes. Jadi dibuat dua bagian. Nah, ini pertama soalnya dulu. Jadi saya beri nama. Di sini saya pilih short answer. Kemudian saya pilih required. Kemudian di sebelah kanannya ini ada add question, tinggal diklikkan lagi, secara otomatis bawahnya akan menambahkan kelas. Kemudian di sini kalian tinggal pilih short answer sama, kemudian required berarti siswa harus mengisi. Kalau mau menambahkan lagi boleh tambahkan nomor absen. Nah, di sini saya pilih short answer. Atau di kelas ini jika siswa mau dibuat drop down, jadi di sini saya mau untuk kelas 11 TKJ 1 dan 11 TKJ 2. Jadi bisa dipilih menu drop down. Jadi siswa nanti tinggal memilih ke bawah. Oke, setelah itu langsung lagi ke soalnya. Ini tadi kan diklik di sini dipilih add section atau menambahkan bagian, maka secara otomatis sectionnya ini nambah di sini. Ini soal yang tadi kita buat. Kemudian soal yang kedua, kita buat soal yang kedua karena tadi kita rencananya akan membuat dua soal. Pertama soalnya epi terakhir dalam suatu network disebut. Oke, di sini saya memilih multiple choice. Nah, di sini saya mau membuat optionnya 5. IP address broadcast gateway dan subnetting subnet. Oke, kita boleh pilih ini dulu, required dulu, berarti siswa wajib mengisi. Jika tidak diisi berarti siswa tidak akan bisa lanjut atau menyelesaikan ini. Klik answernya, jawabannya adalah broadcast, poinnya 50 down. Oke, cukup seperti ini. Nah, di sini selanjutnya kita mau mungkin menambahkan tampilan. Nah, tampilannya mau bagaimana? Nah, contoh atasnya mau dikasih header. Insert, ada pilihan dari Google-nya sendiri. Nah, secara otomatis akan ada tampilan seperti ini. Ini tema, ini background. Nah, ini hanya opsional, tidak harus diisi semua, tidak juga tidak apa-apa. Ini hanya mempercantik tampilan. Kemudian jika kalian ingin melihat hasil form kalian, bisa klik ini preview. Nah, ini yang saya maksud. Ini adalah session pertama, yaitu mengisi identitas dulu. Contoh, saya isi Nurma, kemudian pilih, tadi kan saya pilih membuat kelasnya pakai menu drop down, jadi tinggal memilih saja. Kemudian nomor absen saya tulis, contohnya absen saya 37, baru bisa di next. Nah, ini adalah contoh soal, baru bisa di submit.
tampilannya seperti ini. Kita tutup, kembali ke sini. Oke, jangan lupa ini judul file Google Form-nya. Kita buat judul pretest IP address. Oke, kita kalau sudah fix, tadi kan sudah di preview, berarti tampilannya sudah oke. Kita ke pengaturan atau setting. Jadi di sini ada muncul ya total poinnya 100. Jadi kalau kalian semua membuat 50 soal, kemudian setiap soal itu poinnya 2, kalau di sini belum sampai 100 berarti ada kemungkinan soal kalian kurang atau poinnya yang keliru. Bisa dicek ulang kembali. Kemudian klik setting. Nah, di sini kalian bisa mengumpulkan email atau tidak. Kalau tidak butuh, jadi kalau nanti kalian klik email seperti ini, berarti secara otomatis kalian akan mendapatkan email dari siswa saat mengisi kuis ini. Kemudian di bawahnya ada pengaturan restrict to user in Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia SMK. Nah, di sini muncul seperti ini karena saya menggunakan akun dari Kemendikbud, yaitu yang belakangnya belajar.id. Nah, karena siswa di sekolah tidak semuanya menggunakan akun belajar.id, jadi untuk amannya ini dibuang saja centangnya. Kemudian bawahnya limit to one response. Ini jika siswanya kalian hanya memperbolehkan siswa hanya mengisi 1 kali. Nah, kalau kalian tidak mencentang seperti ini, berarti siswa bisa mengulang berkali-kali kuis ini. Di sini saya mau meminta siswa agar bisa hanya 1 kali pengiriman. Kemudian di sini respon dapat mengedit setelah submit. Jika diklik seperti ini, berarti setelah siswa selesai submit menyelesaikan kuis, berarti siswa bisa kembali mengeditnya lagi. Karena di sini niatnya saya mau membuat kuis, berarti kalau sudah selesai ya sudah. Nah, seperti ini. Kemudian ada juga bawahnya itu si summary chart and text response, berarti siswa bisa melihat resume lah, kayak resume siswa, resume pengerjaannya dia. Di sini saya juga tidak mencentangnya. Kemudian kembali ke menuju ke presentation. Di sini show progress bar, berarti siswa juga bisa melihat progres berapa yang sudah mengumpulkan. Saya tidak mencentang biar siswa nggak tahu saja. Bawahnya adalah shuffle question order, berarti siswa akan mendapatkan soal dengan cara di shuffle atau diacak setiap siswanya. Kalau saya di sini memilihnya shuffle biar siswa itu satu dengan yang lainnya soalnya itu ngacak gitu. Kemudian di sini confirmation message itu seandainya siswa sudah selesai submit akan muncul tulisannya. Kalau tidak ada ya sudah tidak akan muncul. Tapi di sini saya akan memberikan respon. Selamat, Anda telah menyelesaikan kuis pretest IP address. Nah, ini juga optional ya. Kemudian quizzes. Nah, ini secara otomatis make this a quiz. Nah, kemudian ini release grade atau kapan sih bagaimana cara memunculkan nilai. Nah, di sini option bawaannya adalah immediately after at submission. Artinya secara otomatis setelah siswa submit, mereka akan melihat nilai mereka. Jadi mereka akan melihat hasil nilai yang sudah mereka kerjakan.
Nah, jika ada beberapa Bapak Ibu guru yang tidak berkenan untuk siswa bisa melihat hasil mereka, bisa diklik letter after manual review. Jadi nanti setelah siswa klik submit hanya muncul respon ini tadi, tidak akan muncul nilainya. Oke, kemudian bawahnya ada responden can see, berarti responden itu adalah siswa dapat melihat missed question, berarti siswa itu bisa melihat soal yang salah, yang mereka jawab salah. Kalau di sini saya akan hilangkan karena ini mungkin akan membuat siswa yang lain bisa melihat jawaban mana saja yang benar dan yang salah. Kemudian ini correct answer, kalau tadi di atasnya itu bisa melihat jawaban yang salah, bawahnya ini melihat jawaban yang benar. Kemudian point value, ini saya buang semua karena ini berpotensi siswa bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Mungkin kalau cuman untuk buat latihan ini bisa diperlihatkan, tapi kalau untuk ujian ini sangat riskan karena untuk temannya yang mungkin mengerjakan di satu tempat dan ada yang selesai duluan bisa melihat jawaban yang benar, seperti itu. Kemudian save. Nah, itu adalah aturan-aturan tadi. Nah, karena tadi saya mau melihat, karena saya tadi kan di sini letter after manual review, maka secara otomatis akan muncul email valid. Jadi mereka harus mengisikan email. Nah, itu tidak secara otomatis ya, tidak perlu bingung. Selanjutnya di sini ada klik send. Send ini, nah ini oke, ini adalah linknya. Nah, ini bisa dipendekkan, bisa di copy, jadi bisa dikirimkan linknya meskipun tidak melalui Google Classroom, tapi karena ini kan biar siswa bisa melalui Google Classroom, berarti otomatis seperti ini ya. Nah, kemudian pilih topik, pilih ASC, kemudian di sini kalian bisa men-schedule atau menyimpan. Saya save draft. Oke, saya tutup yang ini. Oke, kalau setelah ini, nah seperti ini, kemudian saya ingin mengedit kuis saya lagi. Nah, bagaimana caranya sih gitu? Oke, di sini ada dua opsi. Yang pertama, kalian bisa membuka Google Form. Nah, ini klik ini, yang ini di sini pilih formulir. Nah, di sini ada Google Form. Kalian cari punya kalian, yaitu pretest IP address. Kalau saya ini ya, pretest IP address, saya klik. Nah, ini adalah punya saya. Mau direview lagi juga boleh. Nah, ini ya. Selanjutnya saya tutup lagi. Terus atau cara kedua, bisa membuka Google Classroom, Classwork, kemudian pilih ASC. Nah, ini ASC. Nah, ini pretest, tinggal diklik. Nah, ini secara otomatis akan menuju ke Google Form. Nah, kalau tampilannya seperti ini bagaimana? Kan ini untuk siswa. Nah, kalau kalian sudah login menggunakan email kalian, maka di sebelah kanan bawah akan muncul gambar tulisan seperti ini, gambar pensil seperti ini. Tinggal kalian klik, maka akan menuju tampilan yang bisa diedit. Jadi nanti respon siswa ada di sini. Jika ada siswa yang sudah mengerjakan, maka otomatis akan di sini akan terisi. Nah, karena melihat contoh saya yang sudah merespon, saya bukakan dari USASC tahun kemarin. Ini adalah responnya. Nah, responnya ini seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalian akan pusing melihatnya. Jadi, bagaimana cara termudah untuk menampilkannya? Di sini pojok kanan ini akan muncul tampilan bentuk plus hijau seperti ini ya. Ini adalah tampilan
kayak Microsoft Excel, tinggal diklik. Nah, kalau di sini seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti kalian harus membuat spreadsheet baru, tinggal di create. Nah, kalau saya sudah pernah membuat, maka otomatis akan seperti ini. Ini skor, kapan mereka mengerjakan, nomor absen, nama, dan lain sebagainya, semua ada di sini, sudah terlihat dengan mudah. Itu. Terima kasih. Saya rasa cukup sekian dan semoga sangat jelas presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.